Perkenalkan, nama saya Yohanes Maleno Raja. Di sini saya akan menjelaskan tentang Malkoatraka, pengertian, morfologi, anatomi, klasifikasi, peranan klasifikasi, sistem organ, sistem saraf, dan sistem pencernaan maksilopoda. Terima kasih. Penjelasan Malkoatraka. Malkoatraka merupakan kelas terbesar dalam film arthropoda, mencakup beragam krustasea yang umum kita kenal seperti udang, lobster, dan kepiting. Ciri utama Malkoatraka adalah tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian kepada dada dan perut yang secara keseluruhan terdiri atas 19 segmen. Setiap segmen tubuh biasanya memiliki sepasang anggota tubuh yang berfungsi dalam berbagai aktivitas seperti bergerak, mencari makan, dan perlindungan diri. Setelah memahami Malkoatraka, kita beralih ke kelas maksilopoda. Yang pertama, pengertian maksilopoda. Maksilopoda adalah subfilum dari filum arthropoda yang mencakup hewan-hewan kecil seperti krustasea, terutama yang memiliki 2 pasang antena dan tubuh terbagi menjadi beberapa segmen. Maksilopoda terdiri dari berbagai jenis krustasea seperti copepoda, tentantul, dan beberapa jenis krustasea lainnya yang hidup di laut, air tawar, dan lingkungan darat. Yang kedua, morfologi maksilopoda. Dapat dilihat gambar morfologi maksilopoda tersebut. 1. Ukuran dan bentuk tubuh umumnya kecil dengan tubuh terdiri dari kepala, toraks, dan perut. Beberapa seperti bernakel lebih besar dan memiliki pelindung keras. 2. Kepala memiliki antena untuk bergerak dan mencari makan serta mata kecil. 3. Toraks. Pada copepoda, toraks memiliki kaki renang. Pada bernakel terdapat kerapas keras. 4. Kaki toraks bentuknya bervariasi. Copepoda punya kaki renang, bernakel punya kaki untuk menempel. 5. Perut biasanya pendek atau tereduksi, sering tanpa kaki. 6. Eksoskeleton. Bernakel memiliki eksoskeleton keras dari kalsium karbonat. Copepoda eksoskeletonnya lebih fleksibel. 7. Mulut dan pencernaan. Copepoda menyaring plankton, bernakel menangkap partikel makanan dari air. 8. Reproduksi. Umumnya seksual, menghasilkan banyak telur yang menetes menjadi larva. Yang ketiga, anatomi maksilopoda. Dapat dilihat gambar anatomi maksilopoda. 1. Kepala dilengkapi antena untuk pergerakan dan pencarian makan. Terdapat mata majemuk atau mata tunggal kecil. 2. Toraks memiliki beberapa segmen dan dilengkapi kaki toraks untuk berenang atau menempel. Pada bernakel, toraks terlindungi oleh kerapas yang keras. 3. Perut biasanya kecil, pendek, atau bahkan tereduksi, sering tanpa kaki atau apandage lainnya. 4. Eksoskeleton menutupi tubuh dan berfungsi sebagai pelindung. Bernakel memiliki ekosistem keras dari kalsium karbonat, sementara copepoda lebih fleksibel. 5. Sistem pencernaan. Mulut dan struktur pencernaan menyesuaikan jenis makanan. Copepoda memiliki rahang penyaring plankton,
sedangkan bernakel menangkap partikel makanan dari air. 6. Sistem reproduksi. Reproduksi umumnya seksual dan beberapa spesies bersifat hermafrodit. Mereka menghasilkan telur yang menetes menjadi larva. 4. Klasifikasi Maxilopoda. Klasifikasi Maxilopoda. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Maxilopoda. 1. Ordo Copepoda. Dapat dilihat gambar. Contoh Chilops dan Firmancius. Copepoda adalah krustasea kecil yang hidup bebas di laut atau air tawar dan sering menjadi plankton. 2. Ordo Cirripedia. Dapat dilihat gambar. Contoh bernakel seperti Belanus dan Lepar anaphifera. Cirripedia merupakan krustasea yang menempel pada batuan atau permukaan keras di perairan laut. 3. Ordo Mystacocariida. Dapat dilihat gambar. Contoh gambar Derecheirlocharis. Mystacocariida adalah krustasea kecil yang hidup di pasir atau sedimen laut. Peranan klasifikasi Maxilopoda. Klasifikasi Maxilopoda berperan penting dalam memahami keanekaragaman dan ekologi organisme perairan, terutama dalam kelompok krustasea. Maxilopoda adalah kelas dalam filum Arthropoda yang mencakup berbagai spesies seperti Copepoda, Bernacle, dan beberapa kelompok lainnya yang hidup di lingkungan laut maupun air tawar. Berikut beberapa peran penting klasifikasi Maxilopoda. Yang pertama, penyusun jaring makanan. Banyak spesies dalam Maxilopoda seperti Copepoda berfungsi sebagai zooplankton yang menjadi sumber makanan utama bagi ikan kecil dan organisme laut lainnya. Mereka berperan sebagai penghubung energi antara produsen primer dan konsumen tingkat tinggi dalam jaring makanan akuatik. 2. Indikator kesehatan lingkungan. Keberadaan dan kelimpahan beberapa spesies Maxilopoda dapat mencerminkan kondisi kualitas air. Perubahan pada populasi Copepoda misalnya dapat mengidentifikasi perubahan salinitas, tingkat polusi atau pencemaran bahan kimia dalam air. 3. Peran dalam biogeokimia. Maxilopoda, terutama Copepoda, memainkan peran penting dalam siklus karbon dan nutrien dalam perairan. Mereka membantu mendaur ulang bahan organik dan mineral yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. 5. Sistem organ Maxilopoda. Dapat dilihat gambar sistem organ. Sistem organ Maxilopoda terdiri dari 1. Pencernaan. Makanan masuk melalui mulut, dihancurkan oleh mandibel dan maksila, lalu dicerna di lambung dan usus. 2. Sirkulasi. Memiliki jantung yang memompa homolimf ke seluruh tubuh melalui rongga tubuh. 3. Pernapasan. Menggunakan insang untuk pertukaran gas. 4. Ekskresi. Menggunakan antenal atau maxillary glands untuk mengeluarkan limbah. 5. Saraf. Sistem saraf terpusat dengan ganglio dan otak untuk kontrol
motorik, dan sensorik. 6. Reproduksi. Dengan organ reproduksi terpisah antara jantan dan betina. 7. Indra. Memiliki antena untuk mendeteksi bau dan getaran, serta mata untuk penglihatan. Yang keenam, sistem saraf maksilopoda. Dapat dilihat gambar sistem saraf maksilopoda. Yang pertama, cerebral ganglion. Ini adalah pusat utama atau otak dari copepod, terletak di bagian kepala dekat dengan antena dan alat sensor lainnya. Ganglio cerebral ini berfungsi mengkoordinasikan respon terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar. 2. Nerve cords. Saraf ini menjalar sepanjang tubuh copepod dari ganglion cerebral hingga ke bagian ekor. Nerve cords menghubungkan berbagai bagian tubuh copepod, mengirimkan sinyal saraf yang memungkinkan koordinasi gerakan dan reaksi cepat terhadap perubahan di lingkungannya. 3. Segmented ganglia. Di sepanjang nerve cords terdapat kumpulan ganglia yang tersusun secara segmental. Ganglia ini berfungsi sebagai pusat kontrol lokal yang mengatur gerakan di segmen tubuh tertentu, seperti kaki renang atau antena. Setiap ganglia ini berfungsi untuk mengontrol bagian tubuh yang dekat dengan lokasinya, memberikan fleksibilitas dan gerakan. 7. Sistem pencernaan maksilopoda. Dapat dilihat gambar pencernaannya. Seperti yang telah kita lihat, gambar tersebut memberikan gambar yang cukup jelas tentang bagaimana makanan diolah dan di dalam tubuh copepoda. 1. Mulut, bagian paling depan di sistem pencernaan. Mulut copepoda dilengkapi dengan struktur khusus yang berfungsi untuk menyaring makanan dari air. Makanan yang berhasil ditangkap akan masuk ke dalam oesophagus. 2. Oesophagus, saluran pendek yang menghubungkan mulut dengan lubang. Fungsi utama esophagus adalah sebagai jalan bagi makanan menuju lambung. 3. Lambung, organ utama pencernaan. Di sinilah makanan akan dicerna secara mekanik oleh otot-otot lambung dan secara kimiawi oleh enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. 4. Intestine, usus atau saluran pencernaan yang lebih panjang. Di sini, nutrisi yang telah dihasilkan dari proses pencernaan di lambung akan diserap oleh dinding usus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh copepoda. 5. Anus, lubang pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Zat-zat sisa ini akan dikeluarkan dari tubuh copepoda melalui anus. Sistem pernapasan maksilopoda. Gambar sistem pernapasan maksilopoda. Penjelasan sistem pernapasan maksilopoda. Sistem pernapasan maksilopoda terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Antena. Antena ini berfungsi sebagai organ pernapasan. Antena ini memiliki struktur yang bercabang-cabang dan mengandung banyak pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk membawa oksigen dari air ke seluruh tubuh. Kedua, insang. Insang terletak di bagian bawah tubuhnya. Insang memiliki bentuk yang pipi dan berukuran kecil. Insang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Maksilopoda
atau Copepoda adalah hewan yang hidup di air. Maxilopoda mengambil oksigen dari air melalui antenanya. Oksigen yang terlarut dalam air akan masuk ke dalam pembuluh darah di antena. Pembuluh darah ini kemudian akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui insang. Sistem reproduksi Maxilopoda. Gambar sistem reproduksi Maxilopoda. Penjelasan sistem reproduksi Maxilopoda. Sistem reproduksi Maxilopoda atau Copeda terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Sistem reproduksi jantan terdiri dari sepasang testis yang terletak di bagian posterior tubuh. Testis menghasilkan sperma yang kemudian disimpan dalam kantong sperma. Kantung sperma terletak di bagian anterior tubuh dan memiliki saluran yang menghubungkannya dengan penis. Penis terletak di bagian ujung tubuh dan digunakan untuk mentransfer sperma ke betina. Yang kedua, sistem reproduksi betina. Terdiri dari sepasang ovarium yang terletak di bagian posterior tubuh. Ovarium menghasilkan telur yang kemudian disimpan dalam oviduk. Oviduk adalah saluran yang menghasilkan ovarium dengan vagina. Vagina terletak di bagian anterior tubuh dan digunakan untuk menerima sperma dari jantan. Setelah sperma ditransfer ke betina, sperma akan membuai telur di oviduk. Telur yang telah dibuai akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi larva. Larva akan menetas dari telur dan kemudian akan mengalami metamorfosis menjadi dewasa.